Hey everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Masih bersama gua di konten 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur sama film-filmnya. Hari ini ada 7 film terbaik yang dibintangi oleh Tara Basro yang bawa kita kenal dengan berakting di banyak film horor Indonesia dan tentu aja semua semaksimal yang kita ekspektasikan. Bukan cuma film-film horor aja, aktor dengan kulit sawo matang dan seksi ini juga pernah membintangi salah satu tokoh berpengaruh di film Gundala yaitu sebagai Wulan atau Merpati. Dan sebelum gua masuk ke 7 film list terbaik yang dibintangi oleh Tara Basro, gue mau sedikit notice nih buat kalian para penikmat film yang suka sama konten bahas film seperti di channel ini. Kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini gue bakal meng-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Excuse me? Can you get over and serve me a goddamn drink? Bad day? Do I know you from somewhere? The Right One. The Right One adalah salah satu film karya anak bangsa dengan gaya dan bahasa Inggris yang kental sampai ke soundtracknya. Menceritakan tentang pegawai bank bernama Jack yang merasakan dirinya terjebak akan tekanan pekerjaan yang sangat dalam dan gak bisa dibendung lagi. Lalu di sisi lain ada ahli biologi laut yang juga stres karena dirinya lebih sering menghabiskan waktunya di tempat duduk kantor daripada mengaplikasikan ilmunya di lapangan. Tapi semua itu berubah di saat keduanya bertemu di suatu tempat. Sebagian orang yang udah pernah nonton film ini mungkin bakal teringat sama film lama yang menurut gua cukup menarik yaitu Before Sunrise yang ditayangkan pada tahun 1995 dan Before Sunset yang juga ditayangkan pada tahun 2004 dengan disutradari oleh Richard Linklater. Salah satu yang gua nikmati di film ini cuma keindahan pemandangan di Bali aja, sama soundtracknya yang bisa bikin adem buat yang nonton. Cuma dari segi sineasnya gua kurang suka, apalagi acting dari Tara Basro di sini menurut gua kurang all out dan jatuhnya jadi aneh gimana gitu. Mungkin faktor bahasa Inggris yang digunakan di film ini agak sedikit mengganggu kali ya, mungkin sih. The Right One ini menjadi film unik karya dari anak bangsa di rating 7,3 di IMDb. Tiga Sri Kandi. Tiga Sri Kandi ini bisa sedikit beda dari film yang lain dengan mengusung genre sport dan biografi. Menceritakan tentang perjuangan 3 atlet wanita dari cabang olahraga panahan yang berhasil memenangkan medali Olimpiade pertama bagi Indonesia saat bertanding di Olimpiade Seoul pada tahun 1988. Peran dari Tara Basro di sini gua akui adalah aktingnya yang cukup lumayan baik dari segi manapun. Dia berperan sebagai Kusuma Wardani yang bawa kita kenal dengan gadis asal ujung pandang di Makassar. Bukan cuma akting dari Tara Basro aja yang keren di sini, tapi dari 3 aktor dan aktris yang lain yaitu Reza Radian, Chelsea Islan dan Bunga Citra Lestari juga sama-sama kerennya. Tiga Sri Kandi ini dengan sejarah dan alur cerita yang menarik di rating 6,6 di IMDb. Why do this? Because we can. It makes you feel better. Killers. Killers ini ada di tema kriminal dengan genre thriller yang buat kalian meringis saat nonton filmnya. Menceritakan tentang seorang eksekutif muda dari Jepang yang sukses bernama Nomura dengan memiliki kegemaran membunuh dan menyebarkan video pembunuhan melalui jejaring sosialnya. Di sisi lain ada seorang jurnalis temperamental yang nggak sengaja melihat video Nomura tersebut dan membuat sisi gelap dari dalam dirinya membara. Tara Basro di sini nggak begitu mencolok dan mungkin bakal sedikit minim scene pada filmnya. Tapi kali ini gue nggak pernah meragukan aktingnya di depan kamera, apalagi di film ini yang membuat gue yakin bahwa setiap film action yang ada aktrisnya dia mungkin bakal jadi famous di pasaran film Indonesia. Killers dengan adegan brutalnya ini di rating 6,4 di IMDb. Kerja di mana? Facial. Di salon. Kalau cita-cita gue sih, gue pengen banget punya home theater. Nonton di layar gede. A Copy of My Mind. A Copy of My Mind ini masuk lagi ke genre romance yang mungkin beda dari film romance lainnya.
menceritakan pada seorang wanita yang bekerja di sebuah salon kecantikan di kota Jakarta bernama Sari. Ia bertemu dengan seorang penerjemah DVD bajakan bernama Alex dan menjalin kasih dengannya. Suatu hari Sari ditugaskan oleh bosnya untuk merawat seorang klien narapidana elit bernama Mirna. Tanpa diduga sebuah rahasia yang ada di dalam sel itu pun diungkap Sari, sehingga Sari dan kekasihnya Alex pun menjadi buronan. Dari semua film yang dibintangi oleh Tara Basro, menurut gua yang paling aktingnya natural mungkin saat ia berperan jadi Sari di film ini. Lawan mainnya yaitu Chico Jericho pun sangat bisa mensupport Tara Basro untuk melengkapi isi cerita yang mungkin menjadi salah satu film romance yang unik dari Tara Basro itu sendiri. Jadi menurut penilaian gua, film dari Indonesia ini jadi sebuah tema baru yang memuaskan para penontonnya. A Copy of My Mind dengan genre drama kriminal romance ini di rating 7,2 di IMDb. Aku juga nggak tahu gimana caranya tadi ngelawan mereka. Karena kamu kuat. Kamu nggak apa-apa? Gundala. Gundala adalah film superhero original dari Indonesia yang juga udah gua review film ini beberapa kali video sebelumnya. Menceritakan seorang anak kecil yang sedang menghadapi kasarnya hidup di dunia ini bernama Sancaka yang berevolusi menjadi seorang pria gagah dan pemberani. Tara Basro di film ini berperan sebagai Wulan dengan rasa malu-malu yang menurut gua kena imbasnya ke film ini. Mungkin ini adalah awal mula perkenalannya, jadi it's okay lah kalau soal cuma memberiakan film ini. Untuk segi cerita dan filmnya mungkin kalian bisa lihat ulasan video gua sebelumnya di kolom deskripsi ya. Gundala menjadi film pahlawan super pertama di Indonesia dengan di rating 6,4 di IMDb. Apalagi kalau orang tua ninggalin harta banyak. Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam masuk ke ranah film thriller dan menjadi film terlaris di pasaran film Indonesia di tahun 2019 kemarin. Menceritakan seorang perempuan yang hidupnya sedang susah di kota apalagi tanpa keluarga bernama Maya. Iming-iming dapat warisan dari keluarganya, Maya yang saat itu sedang butuh modal untuk usahanya pergi ke desa yang terpencil ke tengah hutan dan menemui misteri aneh dari desa tersebut. Seperti yang gue katakan di awal, film ini adalah film terlaris di Indonesia pada tahun 2019 kemarin. Dengan total kurang lebih 1,8 juta penonton di bioskop. Cerita yang dibuat rapi dan terkesan mencekam seperti film thriller dari Indonesia yang lain, yang membuat gue sendiri sedikit merinding saat nonton filmnya. Tara Basro sebagai Maya di sini membuktikan bahwa dirinya bukan menjadi aktris dengan penghayatan film yang sedikit kurang maksimal. Lewat ekspektasi dan emosinya, penonton bisa merasakan efek psikologi yang dialami Maya di sepanjang filmnya diputar. Dan menurut gua sendiri Tara Basro cukup perfect di film ini dengan gaya khasnya yang cantik. Perempuan Tanah Jahanam dengan genre thriller yang cukup menjadi film ngeri ini di rating 6,8 di IMDb. Sebelum kita masuk ke nomor 1 film terbaik yang dibintangi oleh Tara Basro kali ini, gue punya sedikit at-list atau tambahan film terbaik dari Tara Basro yang harus kalian tonton di rumah. Berikut list filmnya. Jaka. Lakon Durganya sedang marah. Pasti salah satu dari penontonnya ada yang... Meski ilmu silat kalian sangat unggul, siapa kalian menahan diri untuk tidak menjadi pemenang? Jika tongkat emas ada di tanganku, akan kukembalikan kejayaan perguruan tongkat emas. Kalian menghendaki tongkat ini. Sekarang Rakil tak percaya masjid lagi, tapi Rakil tak percaya sholat. Ada yang ketemu mama. Maksudnya? Kamu yakin aku harus cerita sama kamu? Ibu!
Pengabdi Setan. Pengabdi Setan ini pernah menjadi jajaran film terbaik dengan penonton terbanyak di Indonesia maupun di internasional. Menceritakan pada keluarga Rini yang juga sedang mengalami kekurangan finansial yang cukup parah karena harus membiayai pengobatan ibunya yang sedang sakit. Upaya Rini dan keluarganya ternyata gagal setelah ibunya menghembuskan nafas terakhir di kamarnya. Setelah ibunya meninggal dunia, hari demi hari yang dijalani Rini dan keluarganya terasa sangat horor dan misterius. Pengabdi Setan versi dari 2017 ini adalah remake dari film yang berjudul sama di tahun 1980 silam. Gaya klasik yang dihadirkan di versi remake-nya ini menurut gua sangat kental banget, bahkan sampai di scene atau tempat yang mungkin orang nggak fokus di titik itu. Joko Anwar membuat film ini menjadi film yang hampir seluruh Indonesia tahu dan mungkin juga famous di pasaran film luar. Tara Basro sendiri cukup bermain maksimal dengan memerankan Rini, cuma memang ada beberapa adegan jumpscare yang diminimalisir saat ada Rini di scene-nya. Mungkin biar nggak terlalu horor kali ya. Secara buat gua yang kurang suka sama horor jadi lebih bisa menikmati filmnya. Pengabdi Setan menjadi film terkenal yang mengguncang perfilman Indonesia dengan di rating 6,6 di IMDb. Oke, segitu aja 7 film terbaik yang dibintangi oleh Tara Basro dari gua kali ini. Untuk yang mau request rekomendasi atau bahas film di konten selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ri, see you in the next film.